Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Anindita, Ibu Lisa, dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis kami pada tugas besar kali ini, yaitu analisis strategi marketing pada brand makeover atau brand kecantikan makeover. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ingrid Mutiara Rahma NRP 21. Di sini ada Haikal NRP 061 dan juga Lifty Milanka NRP 070. Mohon maaf jika kamera saya menyala dan juga mati tiba-tiba karena sedang error. Selanjutnya, untuk bab satunya kita membahas mengenai produk perusahaan, brand produk, target konsumen, dan juga manfaat produk. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Yang pertama ada company profile. Jadi profil dari perusahaan dari brand makeover ini adalah PT Paragon. Jadi PT Paragon ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu dengan merek Pionir Putri dengan tagline Salons Best Choice. Nah, pada tahun 1995, PT Pusaka Tradisi Ibu ini memperkenalkan merek kosmetik Wardah Kosmetik dan menjadi merek halal pertama di Indonesia dengan sertifikasi LPPOM MUI. Nah, pada tahun 2010, perusahaan ini meluncurkan merek kosmetik lainnya yaitu Makeover. Dan di tahun 2011, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Next. Nah, terus untuk brand profile, jadi ini adalah brand yang akan dianalisis pada kali ini. Jadi brandnya itu adalah Makeover. Jadi Makeover itu adalah merek kosmetik Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh PT Paragon Technology and Innovation. Nah, merek ini dikenal dengan produk kecantikan berkualitas tinggi dan profesional yang dirancang untuk memberdayakan wanita, untuk mengekspresikan individualitas dan merangkul kecantikan mereka yang unik. Nah, merek ini juga memperluas jangkauannya ke pasar Timur Tengah dan Asia Tenggara. Makeover juga menawarkan berbagai macam produk termasuk kompleksi mata, bibir, dan perawatan kulit. Dan semuanya diformulasikan dengan bahan-bahan inovatif dan teknologi yang canggih. Nah, selanjutnya dari seluruh produk yang dimiliki oleh Makeover, salah satu produk terbarunya di sini adalah Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Nah, biasanya ini mbak-mbak atau kalangan remaja kayak kita semua itu suka yang namanya cushion atau produk yang buat uh, kulit kita itu jadi flawless gitu. Nah, di sini keunggulan yang dimiliki dari makeover cushion ini ada 8 pilihan warna. Dari warna yang light sampai warna yang dark. Terus netonya atau berat bersihnya adalah 15 gram. Terus SPF-nya adalah 50 PA++. Jadi kalau misalkan kena matahari itu kulitnya tetap terjaga dari sinar UV. Lalu juga formulanya waterproof dan juga smog proof. Jadi kalau kena air itu masih tetap nempel di kulit kita. Terus juga pigmented. Jadi dikit aja pakainya tapi tetap bisa warnanya kayak jreng gitu. Terus hasilnya adalah flawless. Nah, dalam menempatkan produk ini ke konsumen dari Makeover sendiri itu menerapkan STP di mana segmentingnya terbagi jadi demografi perempuan berusia 18 hingga 35 tahun. Terus cara psikologinya ini eh, trendy, terus juga sadar akan fashion dan juga suka hal-hal yang flawless, natural gitu-gitu. Terus perilakunya adalah yang eh, ngikutin tren, terus juga ngikutin make up update-nya kayak gimana dan suka make up dalam kesehariannya. Terus targetingnya adalah ditargetkan kepada wanita muda usianya 18 sampai 35, masyarakat urban atau di perkotaan, terus juga ringan dan juga terkenal. Nah, untuk positioningnya sendiri, makeover Hydra Stay Light ini diposisikan sebagai cushion bagi wanita yang ingin mendapatkan tampilan natural dan juga ringan. Nah, di sini juga makeover melaksanakan 4P. P yang pertama adalah produk, di mana makeover ini eh, menjadikan makeover Hydra Stay ini jadi cushion yang ringan, tahan lama, terus juga coveragenya ini secara menyeluruh di muka karena pigmented itu tadi. Terus untuk price-nya kalau di
store-store yang ada di offline ataupun online, ada range harganya itu mulai 177.000 sampai 182.000. Terus untuk place-nya, Makeover sendiri memasarkan produk ini di marketplace dan juga di offline store. Terus untuk promotionnya, Makeover ini menggait influencer dan juga melakukan promotion lewat berbagai sosial media. Jadi di sini ada manfaat produk yang akan dijelaskan oleh saya, yakni kami mereview salah satu produk makeover, yakni Hydra Stay Light Glow Cushion yang tahan 24 jam karena sudah diformulasikan oleh PT Paragon seperti itu dengan 3 aktif pelembab mendalam. Alas bedak ini menawarkan perlindungan menyeluruh untuk kulit yang mencakup 20 varian yang ekstensif. Selain itu, produk ini memiliki SPF 50 per PA++ dengan SPF 50 per PA++ ini sudah teruji dengan baik oleh dermatologis dan hypoallergic, akan bebas alkohol, tidak menyumbat pori-pori, serta cocok untuk segala jenis kulit. Next. Nah, di sini ada bab 2 mengenai analisis dan diskusi. Analisis yang pertama yakni analisis permasalahan pemasaran. Next. Baik, dalam permasalahan performa produk, di sini Makeover memiliki pesaing lokal dengan performa yang baik seperti Wardah, Viva, Sari Ayu, Pixi, Maybelline, dan Revlon, serta lainnya. Dapat diketahui Wardah merupakan salah satu produk dari PT Paragon itu sendiri, jadi Makeover memiliki pesaing di dalam anak perusahaan. Kemudian di sini market share makeover sudah diketahui mencapai 7,3% dengan posisi ke-6 pada tahun 2016. Berdasarkan review dari salah satu YouTuber, kami mendapatkan bahwa coverage-nya dari makeover sendiri kurang. Jadi tidak menutupi noda-noda yang ada di wajah user. Kemudian tidak mendukung user dengan tipe kulit kering. Dan yang terakhir yakni sangat mengoksidasi. Karena sangat mengoksidasi, user harus membeli tone shade yang lebih tinggi di atas tone dasarnya, seperti itu. Selanjutnya analisis kebutuhan konsumen. Jadi makeover ini adalah produk kecantikan yang dimana dominasi penggunanya itu adalah wanita. Maka dari itu produk ini harus memenuhi harapan dan keinginan dari konsumen. Nah, maka dari itu consumer need analisis untuk produk dari makeover adalah yang pertama itu konsumen mendapatkan produk kecantikan yang memiliki kualitas tinggi dan tahan lama. Yang kedua, konsumen dapat percaya diri dan merasa menjadi yang terbaik saat menggunakan produk kecantikan ini. Nah, yang ketiga, konsumen menginginkan produk kecantikan yang mudah diaplikasikan dan digunakan. Mereka mencari produk yang dapat dibaurkan, dibangun, dan tahan luntur. Terus yang keempat, konsumen menginginkan produk kecantikan yang terkini dan dengan tren kecantikan yang terbaru yang sejalan dengan gaya dan preferensi mode saat ini. Nah, yang kelima, konsumen menginginkan produk kecantikan dengan harga yang terjangkau. Mereka mencari produk yang dapat dihargai secara kompetitif dan menawarkan nilai uang yang baik. Yang keenam, konsumen menginginkan berbagai varian produk seperti foundation, cushion, face powder, highlighter, blush, concealer, dan kontur untuk memenuhi kebutuhan riasan wajah mereka. Nah, yang ketujuh, konsumen ingin mendapatkan produk makeover kosmetik secara online dan offline seperti melalui iPrice, Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Nah, selanjutnya ini adalah pasar potensial. Jadi di sini kita menggunakan framework TAM Samsung. Untuk TAM-nya ini atau total addressable market. Nah, di sini sebanyak 69.022.649 orang. Jadi penjelasannya itu adalah produk makeover ini adalah produk kosmetik yang memiliki target pasar para wanita yang berumur 18 sampai 35 tahun. Maka dari itu ukuran TAM untuk produk makeover ini adalah sebanyak 69.022.649 orang. Jadi ini adalah total wanita yang berumur 18 sampai 35 tahun di Indonesia. Nah, untuk sumnya ini adalah ada 3.142.800 orang. 142.800 orang. Nah, jadi produk makeover ini ditargetkan untuk kalangan masyarakat menengah ke atas. Yang menurut data dari BPS, jumlah masyarakat menengah ke atas ini berjumlah sekitar 3.142.800 orang. Untuk SOM ini sekitar untuk produk makeover yaitu Hydra Stay Lit Glow Cushion yang dijual seharga 180.000 melalui Makeover Official Shop di toko Shopee.
Total penjualan ini mencapai 36,7 ribu pembeli atau 36,7 ribu penjualan. Dengan jumlah pendapatan dari produk ini mencapai 6,6 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada produk dan strategi kualitas layanan. Nah, strategi yang diterapkan oleh Makeover Kosmetik untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan pelanggan antara lain. Yang pertama, Makeover ini memanfaatkan media sosial dan iklan untuk mempengaruhi minat konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, media sosial dan iklan ini dapat mengaruhi keputusan pembelian dengan memperhatikan brand image, citra merek, harga, atribut, promosi, kredibilitas, dan kualitas produk. Nah, yang kedua, Makeover ini selalu mengembangkan kualitas beauty advisor atau BA dalam evaluasi kerja untuk meningkatkan keramahan kepada pelanggan. Terus yang ketiga, Makeover juga mengundang beberapa beauty enthusiast dan beauty vlogger untuk menghadiri acara gathering dalam rangka peluncuran produk baru mereka. Nah, hal ini juga membantu dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dan mempengaruhi tren kecantikan. Terus yang keempat, melalui web resmi Makeover, produk ini juga menyediakan fitur-fitur unik seperti virtual try-on untuk mencoba make up secara virtual dan memberikan rekomendasi beberapa jenis produk hiasan serta memberikan rekomendasi sesuai tipe kulit konsumen. Nah, yang kelima, Makeover melalui web resminya juga menyediakan jasa konsultan kecantikan untuk konsumen yang ingin konsultasi mengenai produk hiasan yang cocok untuk kulit mereka. Jadi produk ini juga menyediakan tips and trick untuk merias wajah. Nah, selanjutnya untuk menganalisis apakah makeover ini unggul di antara kompetitornya, di sini kami menggunakan framework CPM atau Competitive Profile Matrix dan dibandingkan dengan Maybelline dan juga Mustika Ratu. Nah, dari hasil CPM ini bisa dilihat bahwa makeover ini kurang dalam hal global expansion, di mana ketika dilihat secara data, Makeover ini hanya berekspansi di sekitar 20 negara di dunia. Sedangkan Maybelline ini sudah berekspansi ke 120 negara di dunia dan Mustika Ratu ini hanya 10. Jadi saran dari kami adalah Makeover agar bisa meningkatkan global expansion bagi produknya. Lalu juga ada price competitiveness, di mana produk Makeover ini karena memiliki kualitas yang tinggi, maka produk yang ditetapkan juga mahal, dan hal itu berbanding terbalik dengan produk Maybelline dan juga Mustika Ratu. Nah, di sini untuk analisis kemitraannya, Makeover melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Di sini pada beberapa saat yang lalu, Makeover di sini bekerja sama dengan Arab Fashion Week, lalu juga ada toko-toko desainer di dunia dan menggait beberapa model dari Indonesia hingga luar negeri. Lalu juga mereka mengadakan campaign berupa Stay Gorgeous Always. Selanjutnya di sini Makeover juga menjadi brand partner bersama workshop makeup dan juga kelas belajar makeup. Terus Makeover di sini untuk strategi komunikasi dengan pelanggannya menggunakan iklan yang dipamerkan di media sosial dan juga di media televisi atau juga media tulis seperti koran dan juga majalah. Setelah itu, Makeover juga di era globalisasi ini menggunakan dan juga memanfaatkan sosial media mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk memamerkan berbagai jenis produknya dan juga sekaligus try on gimana sih cara menggunakan produk dari Makeover. Lalu juga Makeover di sini mengadakan weekly event yang mana Makeover sendiri menjadi brand partner pada kelas-kelas make up yang ada di Indonesia. Lalu juga Makeover menggandeng influencer serta brand ambassador dari artis hingga model kenamaan di Indonesia. Dalam periklanan terbagi menjadi beberapa, yakni salah satunya ada personal selling. Personal selling merupakan suatu teknik untuk menjual produk dengan pendekatan personal terhadap calon pelanggan. Seperti salah satu contohnya ketika kita mengunjungi salah satu drugstore seperti Guardian atau Watsons, kita akan disediakan seperti beauty advisor yang sudah ada pada toko tersebut. Mereka beauty advisor bertugas untuk
menggali informasi lebih dalam tentang calon pelanggan sehingga lebih mudah untuk mengenalkan dan merekomendasikan produk dari makeover itu sendiri sesuai dengan preferensi dari calon pelanggan. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada sales program yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yakni meng-hire influencer dan memaksimalkan penjualan produk melalui dari campaign-campaign yang sudah diikuti seperti kelas make up dan sebagainya. Kemudian menjadikan aktris terkenal sebagai brand ambassador makeover seperti Tasya Farasya, Agnia Punjabi, Tatiana Safira, dan Paula Verhoeven. Kemudian di sini ada sales support yang bertugas untuk memastikan akan preferensi produk yang diinginkan oleh pelanggan, memastikan stok penjualan tetap tersedia, dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Jadi apabila misalkan di toko offline store stok yang nggak ada, biasanya diarahkan untuk membeli di online atau di websitenya. Jadi semua stok tersedia seperti itu. Kemudian di sini ada periklanan, sales promotion, di mana sekarang cewek-cewek terutama ini sangat mengejar yang namanya flash sale seperti kayak 99 atau terutama sekarang lagi mengejar 12-12. Yakni makeover sering memberikan promo sesuai tanggal flash sale, memberikan promo bagi pelanggan loyal tergantung kayak membernya gitu, kayak ada misalkan ada silver member, gold member, tergantung tingkat pembelian dari konsumen itu sendiri. Kemudian memberikan gratis ongkir serta memberikan diskon di hari spesial seperti hari Lebaran atau misalkan hari Natal karena sekarang mendekati hari Natal. Kemudian periklanan yang dilakukan yakni di sosial media seperti di Instagram, X atau Twitter, TikTok, dan Facebook. Dan di dalam Instagram sendiri terkadang dijelaskan bagaimana cara memakai makeup yang benar, cara tutorial-tutorial makeup, terus kayak complexion yang mana yang cocok dijelaskan di dalam Instagram biasanya seperti itu. Boleh di next. Nah, saat ini permasalahan teknologi atau tren. Jadi teknologi yang digunakan di sini oleh makeover sendiri, makeover sudah menyediakan website di mana kita ini bisa mencoba complexion mana sih yang sesuai dengan warna kulit kita dengan menyalakan kamera atau device yang mendukung. Nah, dari situ sendiri sudah tersedia bisa dicocokkan dengan undertone kita warnanya kuning, warm, atau misalkan cool. Kemudian bisa mencoba pakai fitur try on pada website. Terus sekarang karena PT Paragon itu selalu berinovasi dan berkembang, makeover sendiri sudah tidak menggunakan animal test pada produk yang dikembangkan. Jadi karena sudah ada tidak animal test, maka tidak ada kekerasan yang dilakukan pada hewan. Kemudian di sini makeover juga menyediakan bahwasannya bahwa kalau wadah bekas makeup ini bisa didaur ulang dan biasanya kayak mereka ngasih wadah kayak kalau misalkan mau nuker wadah bekas makeup tuh bisa dikasih poin seperti itu. Boleh. Nah, dampak dari makeover itu sendiri memberi dampak kepada pelanggan bahwa meyakinkan tidak adanya kekerasan lagi pada hewan dan juga bisa menjaga lingkungan karena dari packagingnya sendiri sudah aman akan lingkungan serta pelanggan juga merasa aman karena saat ini sedang gempar-gemparnya untuk mengutamakan lingkungan lebih dahulu. Oke, di sini ada forecasting penjualan. Jadi, Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini sudah mendapatkan rating 4,9 pada e-commerce Shopee. Dengan adanya rating 4,9 ini menunjukkan bahwa kalau misalkan produk dari makeover ini sudah menawarkan hasil yang terbaik. Kemudian dari beberapa komen yang saya lihat, makeover ini belum menghadirkan kemasan refill yang ditujukan untuk Hydra Stay Light Glow karena alasan tertentu. Kemudian pemasaran online yang aktif juga sangat berpengaruh terhadap penjualan makeover ke depannya.
Kemudian di sini ada bab 3 kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini, makeover memiliki keuntungan yang cukup besar tiap tahunnya dan terus menaik, dikarenakan strategi pemasaran serta inovasi produk yang terus berkembang. Makeover mampu untuk masuk ke dalam pangsa yang lebih luas, yaitu pangsa internasional. Seperti yang sudah disebutkan oleh Inggit sebelumnya, makeover sendiri sudah masuk ke dalam 20 negara. Namun melihat potensi yang dengan kualitas produk yang sudah bisa bersaing dengan produk lokal yang bisa bersaing di dunia internasional, alangkah lebih baik makeover bisa meluaskan pangsa pasarnya. Kemudian saran dari kelompok kami yakni makeover harus tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana kini banyak sekali brand lokal lainnya dengan menawarkan harga lebih murah, seperti contohnya Something, kemudian ada SK yang harganya lebih murah dan lebih kompleks, mereka menyediakan refillnya dan segala macam. Kemudian saran dari kelompok kami menginovasikan sebuah produk seperti memberi refill atas produknya, seperti itu. Kak, di sini kami mengambil data dari Shopee dan komentar-komentar di Shopee, seperti itu. Izin menambahkan juga dari kesimpulan dan juga saran dari Milan bahwa makeover di sini sudah menerapkan voice of customer, di mana mereka juga menerima saran dan juga masukan dari customer-nya, dan juga mereka telah mengembangkan strategi marketing yang lebih menekankan pada brand image, sehingga image dari makeover sendiri adalah brand yang mahal, brand yang berkualitas tinggi, dan layak digunakan oleh para artis dan juga ke event-event ternama atau event-event penting. Nah, kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung komen aja di video kita kali ini. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.